Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia, NIM 108 dari kelas TIPC. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ISO 14001. ISO 14001 adalah standar internasional yang mengatur sistem manajemen lingkungan (SML). Standar ini memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk menerapkan SML dan meningkatkan kinerja lingkungan. ISO 14001 dapat membantu organisasi untuk meminimalkan jejak lingkungan, mematuhi persyaratan hukum yang relevan, mencapai tujuan lingkungan, mengembangkan kebijakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, mengurangi dampak lingkungan. ISO 14001 pertama kali dirilis pada tahun 1996, kemudian direvisi pada tahun 2004 dan 2008. Versi terbaru ISO 14001 adalah ISO 14001 2015 yang dirilis pada 15 September 2015. ISO 14001 dapat diterapkan pada semua organisasi, terlepas dari ukuran, lokasi, sektor, atau industrinya. Selain ISO 14001, ada juga standar ISO lainnya dalam seri ISO 14000, yaitu ISO 14010, 14015 audit lingkungan, ISO 14020, 14024 label lingkungan, ISO 14031 evaluasi kinerja lingkungan, ISO 14040, 14044 asesmen atau analisa berkelanjutan, ISO 14060 aspek lingkungan dari produk. ISO 14001 fokus pada penerapan sistem manajemen lingkungan yang membantu organisasi mengurangi dampak lingkungan negatif. Standar ini mencakup penetapan kebijakan lingkungan, perencanaan, implementasi, pemantauan, dan tinjauan untuk mencapai tujuan lingkungan yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, tujuan dari ISO 14001 adalah untuk membantu organisasi mengelola dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Dengan menerapkan ISO 14001, organisasi berusaha untuk pertama, mengurangi dampak lingkungan, menjaga dan melindungi lingkungan dengan mengurangi polusi dan limbah. 2. Mematuhi peraturan, memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan hukum dan peraturan lingkungan yang berlaku. Yang ketiga, meningkat efisiensi, menggunakan sumber daya secara lebih efisien dan mengurangi biaya terkait lingkungan. Meningkatkan citra perusahaan, menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan yang dapat meningkatkan reputasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Dengan standar ini, organisasi dapat lebih sistematis dalam mengelola isu-isu lingkungan dan terus meningkatkan praktik mereka dari waktu ke waktu. Poin kelima, pengelolaan dampak lingkungan. ISO 14001 membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, dan meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Ini termasuk mengurangi polusi, mengelola limbah, dan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Yang keenam, kepatuhan terhadap peraturan. Standar ini memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan perundang-undangan lingkungan yang berlaku. Ini membantu menghindari denda dan tindakan hukum yang bisa timbul dari pelanggaran peraturan. 7. Peningkatan kinerja lingkungan. ISO 14001 mendorong organisasi untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan mereka melalui evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan. Ini termasuk mengimplementasikan praktik terbaik dan teknologi baru untuk mengurangi dampak negatif. Yang kedelapan, penghematan biaya. Dengan mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, organisasi dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan.
Yang kesembilan, peningkatan reputasi dan citra perusahaan. Dengan menunjukkan komitmen terhadap lingkungan, organisasi dapat memperbaiki citra mereka di mata pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Ini bisa memberikan keuntungan kompetitif dan meningkatkan hubungan bisnis. Yang ke-10, keterlibatan dan kesadaran karyawan. ISO 14001 melibatkan karyawan dalam praktek lingkungan dan meningkatkan kesadaran mereka tentang tanggung jawab lingkungan. Ini menciptakan budaya yang lebih peduli terhadap lingkungan dalam organisasi. Dengan menerapkan ISO 14001, organisasi tidak hanya membantu melindungi lingkungan tetapi juga dapat mencapai manfaat ekonomi dan reputasi yang signifikan. ISO 14001 berfungsi sebagai panduan bagi organisasi dalam membangun dan mengelola sistem manajemen lingkungan yang efektif. Fungsi utama dari ISO 14001 adalah pengelolaan risiko lingkungan. ISO 14001 membantu organisasi mengidentifikasi risiko lingkungan yang terkait dengan aktivitas mereka, seperti potensi polusi atau penggunaan bahan berbahaya. Dengan mengidentifikasi risiko ini, organisasi dapat mengambil langkah-langkah pencegahan atau mitigasi untuk mengurangi dampak negatif. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Salah satu fungsi penting dari ISO 14001 adalah memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan hukum lingkungan yang berlaku. Hal ini mencakup kewajiban untuk melaporkan emisi, pengelolaan limbah, dan perlakuan terhadap bahan berbahaya. Kepatuhan ini penting untuk menghindari sanksi hukum dan denda yang dapat merugikan organisasi. Peningkatan kinerja lingkungan. ISO 14001 mendorong organisasi untuk secara terus-menerus meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Ini dilakukan melalui penetapan tujuan dan sasaran lingkungan, pemantauan kinerja, dan penerapan tindakan perbaikan. Peningkatan kinerja lingkungan dapat mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan efisiensi penggunaan energi. Yang keempat, penghematan biaya dan sumber daya. Dengan mengelola sumber daya secara efisien dan mengurangi limbah, organisasi dapat mengurangi biaya operasional. Misalnya, mengurangi konsumsi energi dan bahan baku dapat menurunkan biaya produksi dan operasional. Ini tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan. Yang kelima, meningkatkan citra dan reputasi. Implementasi ISO 14001 dapat meningkatkan reputasi organisasi di mata pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Komitmen terhadap praktik ramah lingkungan seringkali dianggap positif dan dapat menjadi keunggulan kompetitif. Hal ini juga dapat membantu dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan pelanggan dan investor. Keterlibatan karyawan dan budaya lingkungan. ISO 14001 mempromosikan keterlibatan karyawan dalam praktek lingkungan. Ini mencakup pelatihan dan kesadaran tentang isu-isu lingkungan, serta partisipasi aktif dalam inisiatif lingkungan. Karyawan yang terlibat cenderung lebih berkomitmen terhadap tujuan lingkungan organisasi. Dokumentasi dan pelaporan. ISO 14001 mensyaratkan dokumentasi dan pelaporan yang sistematis terkait dengan pengelolaan lingkungan. Ini mencakup pencatatan prosedur, hasil pemantauan, dan tindakan perbaikan. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem manajemen lingkungan dijalankan dengan baik dan untuk memudahkan audit serta evaluasi kinerja. Evaluasi dan audit sistem manajemen lingkungan menurut ISO 14001 mencakup proses evaluasi dan audit yang berkala. Evaluasi ini memastikan bahwa sistem manajemen lingkungan tetap efektif dan sesuai dengan standar. Audit juga membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Secara keseluruhan, ISO 14001
memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelola tanggung jawab lingkungan organisasi secara efektif, mendukung berkelanjutan dan menciptakan dampak positif baik bagi organisasi maupun lingkungan di sekitarnya. ISO 14001 menawarkan berbagai manfaat signifikan bagi organisasi yang menerapkannya. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang manfaat tersebut. Manfaat pertama, pengurangan dampak lingkungan. Pengelolaan limbah. ISO 14001 membantu organisasi mengelola limbah secara lebih efektif, mengurangi jumlah limbah yang dibuang dan mempromosikan daur ulang serta penggunaan kembali material. Pengurangan emisi. Standar ini mendorong praktik-praktik yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya yang berkontribusi pada perlindungan kualitas udara dan perubahan iklim. Penggunaan energi dan sumber daya. Organisasi dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut adalah contoh implementasi ISO 14001. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Sebuah perusahaan yang memproduksi barang-barang elektronik mungkin menerapkan ISO 14001 untuk mengurangi limbah berbahaya dari proses produksi mereka. Mereka dapat melakukan audit untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari bahan kimia yang digunakan dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. 2. Perusahaan konstruksi. Dalam industri konstruksi, implementasi ISO 14001 bisa melibatkan pengelolaan limbah konstruksi dan penggunaan material yang lebih berkelanjutan. Mereka mungkin juga melakukan perencanaan untuk mengurangi dampak pada lingkungan lokal selama pembangunan. 3. Organisasi pendidikan. Sekolah atau universitas bisa menggunakan ISO 14001 untuk mengelola penggunaan energi, mengurangi limbah, dan meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa dan staf. Dengan menerapkan ISO 14001, organisasi tidak hanya mematuhi peraturan lingkungan, tetapi juga dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan reputasi, dan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.